You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Sudah pernah rasakan periode suram, Marc Marquez, saat keadaan sulit, disitulah saya merasa dalam kondisi terbaik. Pembalap Ducati, Marc Marquez, mematahkan kutukannya di Qatar. Pembalap asal Cervera itu belum pernah menang di trek ini sejak 2014. 11 tahun telah berlalu sejak pembalap Honda itu mengangkat trofinya di sini. Sekarang, dalam situasi yang sama sekali berbeda, Marquez sekali lagi naik ke puncak podium di sirkuit Lusail pada balapan utama MotoGP Qatar 2025. Pembalap seperti Alex, Pecco, Di Giannantonio, dan lainnya akan kompetitif. Kami bekerja dengan baik sepanjang akhir pekan, dan saya membuat langkah maju yang penting di tikungan kanan, yang membuat perbedaan, kata Marquez dilansir bolasport.com dari Motosan. Jadi, saya menunggu, dan ketika Pecco melewati saya berpikir, sekarang balapan dimulai. Saya memanfaatkan bagian depan sebaik-baiknya, dan disitulah saya membuat perbedaan. Marquez meraih kemenangan setelah motornya rusak karena bertabrakan dengan Alex Marquez, Gresini. Jujur saja, itu tergantung pada strategi pembalap tercepat. Jika pembalap tercepat melambat, kelompok menjadi lebih kompak, ucap Marquez. Sebaliknya, jika mereka terus maju sejak awal balapan, jarak antar pembalap melebar. Hari ini saya melambat di putaran pertama dan menemukan banyak pembalap di belakang saya mengikuti strategi saya. Hari ini saya tenang karena saya menjadi yang tercepat sepanjang akhir pekan, yang bagi saya tidak terduga di sini di Qatar. Pembalap 32 tahun itu lalu menjelaskan kuncinya bisa menaklukkan sirkuit Lusail. Saya mengalami momen yang baik. Kunci akhir pekan ini adalah melangkah maju di tikungan kanan, ujar Marquez. Itu adalah area yang saya coba tingkatkan sedikit demi sedikit, dan ini memberi saya lebih banyak kepercayaan diri serta memungkinkan saya mengemudi dengan cara yang berbeda. Ini adalah sirkuit tempat saya berharap akan mengalami kesulitan, di Austin, yang merupakan sirkuit favorit saya tahun ini. Saya membuat kesalahan, dan kemenangan ini adalah cara terbaik untuk menanggapi para pesaing saya. Saya akan mencoba untuk tetap fokus. Saat keadaan sulit, saat itulah saya merasa dalam kondisi terbaik, sementara saat keadaan mudah, saya membuat kesalahan bodoh, seperti yang terjadi di Austin. Juara dunia Moto2 2010, Tony Elias memuji proses yang harus dilalui Marc Marquez, dari cedera seriusnya pada tahun 2020 hingga saat ini dengan memenangi balapan. Elias mengakui bahwa cedera yang dialami banyak pembalap sepanjang sejarah telah membuat mereka menjadi lebih baik. Kedatangan Marquez di tim pabrikan tidak hanya meningkatkan level persaingan tetapi juga mengaduk-aduk suasana di dalam tim Italia tersebut. Marquez menyapu bersih kemenangan pada 2 seri balap MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina. Juara dunia 6 kali MotoGP itu meraih pole position pada MotoGP Americas dan menjuarai sprint race, tetapi dia gagal finish pada balapan utama. Sebelumnya, Marquez pindah ke tim satelit Ducati, Gresini, agar bisa kembali kompetitif setelah badai cedera menghampiri. Seperti dilaporkan media Spanyol, Cuatro, pada Maret 2023, Marquez menerima bayaran sebesar 12,5 juta euro per tahun, atau sekitar 210 miliar rupiah, dari Honda. Ini masih ditambah honor tambahan sebesar 570.450 euro, 9,6 miliar rupiah, untuk setiap balapan yang diikuti plus bonus mencapai 1,4 juta euro, 23,5 miliar rupiah, jika menjadi juara dunia. Dengan asumsi tak pernah absen dari 22 balapan yang direncanakan musim depan, Marquez setidaknya akan menerima gaji 25 juta euro, 420 miliar rupiah, dari Honda. Namun, Alien rela meninggalkannya demi perkembangan karirnya. Sementara itu, dipermainkan Marc Marquez karena terlalu bersemangat,
Franco Morbidelli senang kecepatannya diganjar 3 besar di MotoGP Qatar 2025. Pembalap Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli, senang dengan posisi 3 besar yang didapatkannya pada balapan seri keempat MotoGP Qatar 2025. Franco Morbidelli diuntungkan dengan penalti waktu yang menimpa Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3, pada balapan yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar. Seharusnya finish keempat, Morbidelli naik 1 tingkat ke urutan 3 setelah Vinales batal menjadi runner-up karena pelanggaran tekanan ban membuat waktu balapannya ditambah 16 detik. Ini menjadi podium kedua Morbidelli dari 4 balapan utama pada musim ini. Sebelumnya, juara dunia 1 kali itu juga finish ketiga pada seri GP Argentina. Kendati bukan kemenangan, tren podium ini membanggakan bagi Morbidelli setelah lama terjebak di posisi belakang karena cedera hingga faktor motor yang kurang kompetitif. Saya pikir posisi 3 besar adalah akhir yang pas untuk akhir pekan ini, dengan bagaimana kami memulainya dan berkembang, ucap Morbidelli, dilansir dari GP1.com. Kami pantas mendapatkan hasil ini jadi saya bahagia. Akhir pekan lalu Morbidelli sudah tampil menjanjikan sejak hari pertama dengan mencetak waktu lap tercepat pada sesi latihan. Kehadiran Valentino Rossi selaku pemilik tim di garasi menambah semangat Morbidelli dan juga masukan untuk melaju lebih cepat lagi. Apes, terlalu bersemangat, Morbidelli malah membuat kesalahan dalam manajemen lomba karena tancap gas duluan saat rival-rivalnya pelan-pelan. Insiden antara Paul Sitter, Marc Marquez, Ducati Lenovo, dan adiknya, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, di tikungan pertama tak disia-siakan Morbidelli untuk merebut posisi terdepan. Dari sana, Morbidelli memimpin balapan hingga awal lap ke-11. Selisih waktu dengan pembalap kedua pun sempat melebihi 1 detik, sangat nyaman. Hanya saja, ritme tingkat tinggi malah menjadi bumerang ketika Morbidelli harus berhadapan dengan ban yang aus lebih cepat. Langkah yang diambil Morbidelli berkebalikan dengan Marquez yang tampil tenang pada lap-lap awal karena sadar bahwa kemampuan mengelola ban akan krusial. Kecepatan Marquez kemudian sulit diimbangi sejak paruh lomba. Setelah menyalip Morbidelli untuk posisi kedua dengan memanfaatkan slipstream di lintasan lurus panjang, Marquez diuntungkan melebarnya Vinales dan tak tersentuh hingga garis finish. Diakui Morbidelli bahwa dia terlalu bersemangat sehingga terbawa suasana. Maklum, sudah lama Morbidelli tidak memimpin balapan. Kemenangan terakhir rider blasteran Italia Brasil itu pun sudah begitu lama, yaitu pada MotoGP Valencia musim 2020. Ketika Marc dan Vinales menyalip saya berbarengan, saya menyadari bahwa saya seharusnya lebih konservatif pada awal balapan, tukas Morbidelli. Setelah itu Morbidelli malah tampil terlalu berhati-hati hingga disalip Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan makin tertinggal dari grup 3 besar. Untungnya, langkah menghemat ban yang agak terlambat itu membantu Morbidelli dalam duel lain dengan Johan Zarco, LCR Honda. Di sisa 7 lap saya memiliki kecepatan yang hebat. Tidak apa-apa, kami tampil sangat cepat dan itulah yang terpenting, kata Morbidelli. Morbidelli masih mempertahankan posisi 4 di klasemen sementara. Mengumpulkan 78 poin, pembalap berusia 30 tahun tersebut terpaut 45 poin dari Marc Marquez yang memuncaki klasemen. Sementara itu, kata Marc Marquez balapan pakai sayap copot usai ditabrak Alex. Marc Marquez mengalami insiden dengan adiknya, Alex Marquez. Imbas tabrakan itu sayap motor belakang Marc copot. Meski begitu, The Baby Alien bisa lanjut balapan dan memenangkan seri MotoGP Qatar 2025. Marc yang start dari posisi depan sempat lepas dari posisi pertama lantaran disalip Franco Morbidelli. Tepat selepas tikungan pertama, motor Marc ditabrak Alex, walhasil ada komponen belakang motor yang lepas. Meski bagian buntut motor yang berfungsi sebagai perangkat aerodinamika dengan bentuk seperti sayap itu hilang, Marquez tetap tampil kompetitif. Dia masih bisa bertarung dengan Maverick Vinales hingga Franco Morbidelli. Marquez mengatakan hilangnya rear wing itu tidak mengganggu stabilitas motor. Dia masih bisa mengatur motor sesuai keinginannya. Meskipun sayapnya hilang, saya tidak merasakan adanya perubahan perilaku pada motor saya, kata Marquez dalam keterangan resminya. Marc mengatakan senggolan yang terjadi selepas start bisa saja membahayakan keduanya. Namun kali ini Marc mengakui kesalahannya.
Bersenggolan di tikungan pertama dengan Alex lebih merupakan kesalahan saya daripada dia, ucap Marquez. Dengan kemenangan Marquez ini, Ducati menguasai sirkuit Lusail usai memenangi 6 dari 7 balapan terakhir di sana, termasuk 3 edisi terakhir melalui Enea Bastianini, 2022, di Giannantonio 2023, dan Bagnaia, 2024. Hasil ini mengukuhkan posisi Marc di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin, unggul 17 angka dari Alex di urutan kedua. Alex sendiri harus puas finish ke-6 karena senggolan dan mendapat hukuman penalti. Marquez kini memimpin klasemen kejuaraan dengan 123 poin, dengan Bagnaia berada di urutan ketiga dan tertinggal 26 poin. Ducati Lenovo Team masih berada di puncak klasemen tim, 220 poin, dengan Ducati memimpin klasemen pabrikan, 148 poin. Marc memiliki kemampuan balapan yang sangat cerdas. Dia sedikit mengatur situasi dan ketika saatnya tiba untuk mulai menekan, dia mencatatkan 2 waktu putaran tercepat secara berurutan, dengan cara yang cukup bersih, jadi saya yakin dia menunjukkan bahwa dia sedikit lebih kuat, kata Luigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager.